Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Career Corner, the first step to professional success. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content. Kali ini dengan saya di program Career Corner, the first step to professional success. Kita kali ini akan membahas tentang, tentunya tidak jauh-jauh tentang karir ya. Jadi di dunia pendidikan tentunya kita tahu kalau pendidikan itu banyak nih membuat peluang karir. Contohnya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai pembuat media pembelajaran, bahkan banyak juga di Kementerian Pendidikan jurusan yang dapat bekerja di sana gitu. Dan mengenai pendidikan sendiri tentunya untuk karirnya diawali dengan berkuliah. Nah, kuliah ini tentunya banyak jurusan yang bisa dituju nih apabila kita ingin menjadi seorang pendidik. Contohnya kalau ingin menjadi guru SD kita bisa memilih jurusan PGSD, lalu ada jurusan masing-masing pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mungkin kejuruan seperti teknik mesin dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan kuliah pendidikan, ada satu jurusan yang kali ini atau mungkin di masa ini cukup favorit, yaitu jurusan teknologi pendidikan. Nah, di studio Nas Radio sudah hadir siapa ini ya? Rekan mungkin dulunya siswa saya ya, lalu sekarang sudah menjadi mahasiswa gitu kan. Sudah menjadi mahasiswa di kampus Universitas Negeri Semarang, yaitu Prasya Oktara, mahasiswa S1 ya? S1 jurusan Teknologi Pendidikan. Halo Prasya. Halo semuanya. Sehat ya Pras? Alhamdulillah sehat. Ya. Prasya, ini kita ngomongin dulu sebelum bahas karirnya ya. Yeah. Mungkin kita bahas tentang teknologi pendidikan dulu gitu kan. Sebenarnya itu apa sih jurusan teknologi pendidikan itu gitu kan? Kenapa kok namanya teknologi pendidikan? Apa jurusan lain itu nggak pakai teknologi? apa cuman ini TP doang nih, teknologi pendidikan doang yang pakai teknologi, atau mungkin gambarannya seperti apa? Mungkin kalau teknologi pendidikan itu beda sama yang namanya teknik ya. Teknik kan lebih ke engineering, hasil rekayasa gitu. Kalau teknologi pendidikan tuh lebih apa ya? Lebih kita tuh bikin suatu teknologi atau suatu hal untuk belajar ya. Untuk memudahkan seorang guru, seorang siswa untuk pembelajaran lah. Intinya untuk pembelajaran, untuk memudahkan seorang guru dan seorang siswa untuk belajar. Jadi gitu, teknologi pendidikan tuh seperti itu sih. Kurang lebihnya seperti Kurang itu ya. lebihnya seperti itu. Nah, dulu Prasya waktu milih di Universitas Negeri Semarang, kenapa kok terpikir milih teknologi pendidikan? Apakah waktu itu sempat nyari-nyari dulu infonya atau seperti apa? Kalau aku sendiri sih mungkin nggak cari info-info dulu ya, dan baru tahu kalau ada teknologi pendidikan di Universitas Negeri Semarang itu pun karena dari dari ayah itu ngesaranin atau rekomendasiin ini ada teknologi pendidikan nih di UNES, dan coba aja dilihat di Google. Aku lihat-lihat ternyata oke juga. Jurusannya ini atau prodinya ini tuh matkulnya ada ya, masih masuk lah sama jurusanku waktu dulu SMK gitu. Contoh Pras. Contoh tuh mungkin ntar di semester 3 ke atas kalau nggak salah ya, ada fotografi, terus sinematografi, terus untuk di semester ke-6 ada matkul pilihan namanya broadcasting. Oke. Itu. Terus ada animasi juga tuh. Jadi teknologi pendidikan ini apa ya? Fleksibel lah. Beda sama jurusan-jurusan yang lain. Beda sama jurusan pendidikan lain lah. Iya. Di sini tuh kayak multimedia ada, seni ada. Ya semuanya ada lah. Emang agak aneh. Agak aneh tapi menarik ya. Iya, agak aneh tapi menarik. Oke. Nah, berarti tadi udah disebutkan ya, memang teknologi pendidikan kan membahas tentang
apa ya, hal-hal yang memudahkan ya, Pras. Iya, Hal yang memudahkan. Saya tuh pernah main ke teknologi pendidikan UNES juga. Itu mereka juga kayaknya belajar ngedit video juga ya. Ya, ngedit video. Ngedit video terus membuat apa namanya? Apa ya, poster juga kali ya? Ya buat Poster, desain grafis desain grafis gitu ya, lebih ke desain grafis, pakai aplikasi seperti CorelDRAW gitu ya, Iya. Photoshop gitu ya. Kalau mungkin bisa dijelaskan apa ya, fungsinya. Kalau video mungkin saya tahu ya, mungkin buat mengajar gitu kan, Iya. atau mungkin ada yang lain, Pras, yang mungkin memudahkan kita untuk mengajar gitu, guru. Oh, untuk memudahkan pelajar mengajar. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya atau aku ya, aku aja lah. Iya, aku nggak apa-apa, santai. Kalau aku sendiri di semester 1 ini ya, baru semester 1 ada matkul namanya media pembelajaran. Di media pembelajaran ini tuh banyak dijelasin atau diterangin tentang namanya AP. AP itu alat peraga edukasi. Alat peraga edukasi itu contohnya kalau di TK-TK ada kayak balok-balok gitu disusun-susun, terus mungkin puzzle yang untuk diselesaikan anak-anak, bocah gitu kan, bocil. Terus ada lagi apa ya? Mungkin media pembelajaran lain untuk memudahkan tuh seperti animasi pembelajaran. Oh ya, itu buat anak SD mungkin lebih menarik ya. Iya, lebih menarik. Terus ada komik juga. Terus apa lagi ya? Poster tuh juga tuh masuk tuh, poster. Itu aja sih yang ku tahu sih. Aku agak lupa juga. Sejauh ini ya? Sejauh ini itu. Oke, berarti teknologi pendidikan itu nggak terbatas di jenjang tertentu ya, Pras? Enggak. Misalkan, oh ini bikin buat anak SMK doang, enggak ya? Enggak. Berarti misalkan tadi ya kayak alat peraga itu mungkin diajari juga berarti? Kemungkinan nanti kita diajarin juga, iya. Tapi nanti tuh waktu akhir semester kan nanti ada UAS. UASnya itu nanti kemungkinan bakal bikin salah satu apa sih namanya? Kayak festival mungkin ya, atau kayak bukan seminar sih ya. Pokoknya pajang-pajang foto pameran gitu. Iya, pameran, mungkin kita bakal bikin suatu pameran yang isinya tuh nanti fotografi tentang pembelajaran, terus mungkin nanti ada komik juga, di dalamnya ada komik juga. Nah, nanti kita di UAS itu di UAS bakalan dibagi beberapa kelompok. Di beberapa kelompoknya itu terserah mau milih media pembelajaran apa, misal komik lah atau fotografi lah atau mungkin poster mungkin ya. Tapi tema tuh udah ditentuin gitu. Oke, berarti untuk teknologi pendidikan sendiri bisa ini ya, maksudnya dia bisa memamerkan sesuatu ya? Iya, bisa. Ketika masih kuliah ya, gitu. Iya, Apalagi betul. nanti ketika bekerja harapannya kan ya bisa digunakan di dunia pendidikan tentunya. Iya. Nah, untuk setahu Prasen nih gitu kan, prospek kerja dari teknologi pendidikan ini apa aja sih, Pras? Kalau sejauh ini yang ku tahu mungkin itu jadi pengembang kurikulum. Soalnya kan TP atau teknologi pendidikan itu sebenarnya namanya kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, di matkulku juga tuh ada yang namanya apa ya, kalau nggak salah tuh teori kurikulum. Jadi kita bahas tentang kurikulum. Jadi ntar di semester ke-3 atas kalau nggak salah ya, kita bakal dipecah, bakalan jadi pengajar atau pengembang kurikulum. Nah, kalau yang jadi pengajar nanti tuh bisa jadi pengajar informatika lah atau pengajar multimedia lah. Terus mungkin kalian kalau semisal masih bingung atau ragu di teknologi pendidikan juga, prospek kerjanya juga bisa jadi animator, karena di matkulnya juga kan ada animasi pembelajaran juga, tapi meskipun nggak terlalu mendalam banget ya. Terus bisa jadi fotografer, terus videografer, editor video foto. Mungkin itu aja sih yang gue tahu sih. Oke. Berarti memang ini ya, Pak, mungkin karena yang dipelajari lebih ke media pembelajaran mungkin ya, kita Iya, lebih lebih tepatnya bilang media ke situ. pembelajaran. Jadi kita apa ya? Untuk lulusannya itu punya opsi banyak ya, Bras? Punya opsi opsi banyak banget. Tadi ya mungkin jadi bisa fotografer, bisa animator ya, Animator. terus mungkin ketika kuliah belajarnya memang animator ke arah edukasi ya. Edukasi, ya. Cuman tentunya sebenarnya tekniknya nggak beda jauh ya, Bras? Iya, sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Mesti kan nanti kita bakal bikin apa namanya? Ya pasti cara ngeditnya, cara apanya sama lah Iya, gitu. sama. Misalkan ya contoh di bidang
saya sendiri lah gitu kan. Iya. Misalkan video editing ya mau buat untuk animasi, mau untuk edukasi, mau untuk hal biasa pun sebenarnya nggak beda jauh gitu Iya. kan. Ketika kita ngedit mesti apa ya? Ya pasti motong video, pasti Iya. ngasih mungkin bumper opening, sound effect ya gitu. sound effect gitu kan, terus bumper closing gitu. Iya. Pasti ada karena itu sudah umum di bidang video Betul. ya. Lalu tadi apa? Fotografer bisa, Fotografer, terus apa? videografer. Pengembang kurikulum ya. Pengembang kurikulum ya. Pengembang kurikulum itu berarti nanti ini ya memang kurikulum kan berkembang terus ya, Bras. Berkembang terus. Berkembang terus dan tentunya mengikuti teknologi yang ada gitu kan. Iya. Nggak mungkin kita saat ini mungkin fanatik harus belajar harus pakai papan tulis, nggak boleh pakai proyektor iya. gitu. Itu ya mungkin bukan tempatnya ya. Bukan. Harus apa? Kurikulum harus berkembang, harus mengikuti perkembangan zaman Iya. seperti itu. Nah, teknologi pendidikan ini mungkin memfasilitasi di hal itu ya, Pras. Iya, betul. Nah, mungkin kita sedikit nih ngomongin pekerjaannya yang bisa dituju oleh teknologi pendidikan kan tadi pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum. Menurut Prasnya nih, kan kurikulum berubah terus nih, Pras. Betul. Kamu dulu sekolah itu ngalamin kurikulum apa? 2006 ngalamin nggak? Kalau aku kelihatannya 2013. 2006 tuh sempet tuh SD. Tapi ya nggak terlalu lama banget sih. Terus habis itu ganti KTSP 2013. Ya. Terus Kurikulum yang K13 ya? ya K13. Terus yang paling akhir tuh kurikulum merdeka. Yang paling akhir kurikulum merdeka. Iya. Nah, menurut Prasnya nih gitu kan dengan perkembangan kurikulum itu positif nggak sih? Dengan perubahan-perubahan yang ada nih dari apa? Kan 2006 itu kalau nggak salah KTSP ya namanya. Iya, KTSP, K13 terus setelah waktu itu sempat kurikulum Covid darurat kan. Iya. Terus ada kurikulum merdeka gitu Kurikulum kan. merdeka. Nah, itu ada yang dirasakan apa setelah perubahan itu? Kan teknologi pendidikan kan mungkin turut andil tuh dalam pengembangan kurikulum. Gimana, Mas? Pendapatnya? Kalau menurutku ya apa ya ada sisi positif dan negatifnya. Tapi kalau menurutku sendiri aku lebih suka kurikulum K13. Kurikulum K13 atau KTSP 2006 ya. Soalnya kalau kurikulum merdeka tuh terlalu gimana ya? Anak-anak tuh harus diwajibkan belajar secara mandiri. Jadi nggak terpaku kepada gurunya lagi. Nah, kalau kita melihat ke anak-anak Indonesia zaman sekarang ya, Pak. Iya. Itu lebih banyak sukanya diajar oleh gurunya, lebih suka diceramain gurunya daripada cari jawaban atau belajar sendiri. Jadi Oke. kalau aku sih ya Belum siap mungkin anak-anak belum ya? siap sih ya, agak kaget juga sih. Mungkin Pak. kurikulumnya bagus cuman SDM-nya mungkin belum siap. Iya, SDM-nya belum siap sih. Memang apa ya kalau kita bicara kurikulum itu ya itu akan menjadi obrolan yang Ya, menarik iya ya, sih, menarik dan benar. panjang. Cuman memang ya punya keunggulan masing-masing ya. Iya. Mungkin dulu KTSP ada K13 kan, K13 lalu ada kurikulum merdeka. Mungkin di kurikulum merdeka ini memang anak-anak apa ya memiliki kebebasan lebih gitu Iya. kan, memiliki kebebasan lebih untuk belajar sehingga tidak terlalu diceramain gurunya gitu Iya, kan. diceramain. Mungkin ya itu mungkin karena baru ikut kurikulum merdeka pas SMA. Nah, SMA. sebelumnya sudah terbiasa ikut kurikulum sebelumnya Iya, gitu kan. jadinya agak kaget. Itu memang perbedaan di sisi cara apa ya? Cara pembelajaran ya Iya, gitu cara kan. pembelajaran. Mungkin gurunya masuk pun lebih ke konsultasi ya, Pras Iya, gitu kan. cuman konsultasi aja udah. Anak-anak dibebaskan bahkan mungkin kalau di SMK kan dibebaskan untuk memegang alat praktek sendiri ya. Megang alat praktek. Memegang alat praktek mungkin guru sekedar mengawasi gitu. Nah, kalau dari sisi penggunaan teknologi nih, Pras. Penggunaan Ada yang dirasa berbeda nggak? Kurikulumnya Iya, di kurikulum dari- merdeka dibandingkan KTSP dan K13, kamu ada merasa kayak kalau kurikulum merdeka tuh kayaknya lebih banyak ini ya, di kelas lebih banyak kuis atau lebih banyak pakai apa iya. kerasa nggak? Kalau aku sih kerasa banget sih. Dan apa ya, mungkin enaknya kurikulum merdeka tuh mewajibkan siswanya membawa HP kalau sekolah. Oke, Itu kayak seru banget sih sumpah. Daripada kurikulum K13, KTSP 2006 itu kan tidak mewajibkan. Iya, kayaknya membawa masih HP. anti sama Iya, HP ya. Anti sama gadget banget. Gadget itu bolehnya mungkin komputer sekolah doang. Iya, komputer sekolah habis itu nggak boleh. HP pun bawa biasanya dikumpulin ya. Iya.
Itu kalau ketahuan pun disita. Biasanya kalau lagi pelajaran nih Pras yang Iya. diinget mungkin pas kuliah juga mesti ada kan pembelajaran yang pakai HP kan? Iya ada. Nah itu biasanya buat apa nih HP? Kalau mungkin waktu SMK tuh kuis-kuis sih. Kuis. Pakai apa? Ada yang inget gak? Aduh, Quizizz kalau nggak salah. Oh, Quizizz, sama apa ya, satu ya aku juga lupa. Terus itu. apa Menti ya? Menti, ya, Menti. Terus apa Kahoot pernah nggak? Enggak ya? Kahoot belum deh, belum pernah. Terus, kalau pas kuliah? Pas kuliah tuh belum sih, paling cuman gunain HP untuk presensi aja sih, Pak. Oke. Oh presensi pakai. Presensi, tuh. iya pakai Oh presensi QR. pakai HP? Iya pakai QR code. Oh pakai QR. Iya di scan, Oke. biasanya gitu. Nah itu juga ini cukup unik ya. Saya tuh kemarin ngobrol sama kakak ipar saya. Iya. Itu anak SD apa ya? Ngerjain tugas itu suruh scan QR. SD kelas 1 coba. Bayangin. SD kelas 1 scan apa suruh ngerjain tugas pakai QR gitu. Pakai QR. Nah, jadi mungkin ya itu salah satu penerapan teknologi pendidikan Iya. gitu. Memang ya sebenarnya anak kecil sekarang harusnya bisa lah orang ya mungkin Prasnya punya adik atau Iya. ponakan yang masih kecil mesti buka YouTube aja udah bisa, Iya, ngetik pasti. SM apa ya WA ke WA siapa udah udah bisa, bisa. Nah harusnya cuman sekedar scan QR kalau diajari harusnya bisa dong Bisa. gitu kan. Jadi itu positifnya sih. Positif, Dan ya. positifnya juga mungkin kalau anaknya nggak tahu komunikasi sama orang tua karena kan pendidikan itu nggak bicara guru sama anak doang kan. Iya. Orang tua juga harus apa namanya andil kan. Iya. Jadi komunikasi sama orang tua juga diperlukan gitu. Tadi kayak Prasya presensi pakai QR itu mungkin sebelum 2019 mungkin jarang kali. Apa Jarang nggak sih, ada? atau mungkin nggak ada sih, Pak. Ha. Nggak ada sih. Itu semua matkul apa? Hampir rata-rata semua matkul, tapi kebanyakan sih manual karena biasanya kalau presensi suka ada yang error. Oh masih ini ya mungkin belum terbiasa aja Iya, ya belum atau mungkin terbiasa. sistemnya masih perlu pembenahan kali. Iya. Ya? Oh ya sama itu juga kalau di kuliah tuh biasa penggunaan HP itu untuk itu pengumpulan tugas. Oke, contoh apa? LMS. Ada kalau UNES tuh punya salah satu website namanya unesac.id kalau apps. Oh, iya. unes.ac.id. Nah, di situ tuh ada Sikadu, ada Elena. Ya, jadi biasa kalau semisal mau ngirim tugas itu biasa di Elena, Oke. di e-learningnya lah. E-learningnya Iya, ya, di bilangnya. e-learning. Jadi e-learning itu juga akhir-akhir ini juga banyak digunakan Iya. ya, banyak digunakan karena sekarang ngumpulin tugas sudah nggak zaman kita mungkin apa ya kirim WA ke dosen gitu Kirim kayaknya. WA. Kayaknya udah Kuno nggak- banget. Iya udah kuno banget Iya. gitu kan. Dan kadang dosen malah saking banyaknya WA kadang bisa jadi nggak kebaca Iya. gitu kan. Kadang dibaca, kadang nggak dibaca. Jadi kalau ngumpulin langsung ke situ ya. Langsung ke di situ. E-learning. Oke. Jadi itu juga mungkin memudahkan ya. Memudahkan. Nah, itu mungkin ya itu salah satu inovasi yang mungkin bisa dikembangkan oleh lulusan ya teknologi lulusan. pendidikan ya. Terus mungkin ini Pras, kalau kita bicara tadi ya mungkin apa namanya kuis gitu kan. Kuis. Terus video nih mungkin Video. video pembelajaran. Menurut Prasnya itu penting nggak sih video pembelajaran itu buat apa namanya? Buat pendidikan gitu kan. Karena kan kadang-kadang ya Prasnya kan tadi bilang anak-anak itu suka diceramain gitu. Iya. Tapi sebenarnya adanya video pembelajaran ini ngebantu nggak sih Pras? Sebenarnya kalau menurutku bisa ngebantu dan juga bisa tidak membantu. Ya ngebantunya. Ngebantunya anak bisa ngelihat secara langsung, tapi kalau tidak membantunya anak tuh nggak bisa bertanya. Ini apa ya? Aku kurang paham tentang ini. Kalau semisal komen pun belum tentu dibales. Oke. Kalau semisal ya membantunya sih membantu aja, cuman ya udahlah paham. Tapi Cuman mungkin nggak bisa interaksi ya. Iya, nggak bisa Kayak interaksi. misalkan contoh kalau misalkan video editing lah gitu. Iya. Suruh ngeklik ini nanti jadi efek ini terus kita mau nanya kalau efeknya diubah bisa nggak nah, gitu kan. itu juga susah tuh. Iya, kita nggak bisa ngobrol ya sama Iya. pembuatnya. Terus apalagi Bras? Apalagi ya? Video pembelajaran nih. Tentang video pembelajaran yang mungkin ada saran nih gitu kan. Tadi kan lebih ke apa? Komunikasi ya Iya, mungkin komunikasi. ya. Wah, kalau semisal lebih interaktif pun agak sulit juga ya. Ha. Mungkin kalau semisal dibuat video pembelajaran dengan cara live streaming pun bakalan ketimbun sama live chat yang lain. Kayaknya nggak Memang ini ya, maksudnya punya tantangan tersendiri ada ya. tantangan tersendiri. Kalau kita bicara apa? Ya sekarang kan platform belajar banyak ya. Banyak. Platform belajar banyak yang kita bisa lihat video gitu kan, bahkan bisa komunikasi sama tentornya. Cuman memang beberapa hal ya memang berbayar ya. Dan Iya. sebenarnya kalau berbayar itu hal yang wajar sih, karena kalau kita ngeluarin
uang buat pendidikan sebenarnya nggak rugi juga kan? Nggak rugi. Nggak rugi karena nantinya ilmunya juga bakal menghasilkan berkali-kali lipat Betul. yang dari apa yang kita keluarkan. Tapi pernah nggak, maksudnya misalkan menurutmu kamu lebih suka pembelajaran seperti apa sih gitu? Kalau aku lebih suka pembelajaran yang lebih interaktif sih Pak. Interaktif. Jadi guru tuh lebih banyak nerangin ke para siswanya daripada siswanya yang suruh presentasi. Tapi lebih suka guru cuman nerangin atau ada alat peraganya nih, Bro? Aku lebih suka guru nerangin plus ada alat peraganya Alat karena peraga ya? biar kita tuh paham nih ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Kalau apa ya? Kalau kita bicara teknologi nih, Pras, kamu lebih suka mana nih? Maksudnya misalkan video pembelajaran atau animasi. Atau apa namanya tadi? Fotografi, poster buat iya. belajar itu Iya. menurutmu lebih lebih asik yang mana sih, Pras? Kalau aku lebih asik animasi sama video sih Pak. Animasi sama video. Iya. Nah, kenapa, Pras? Kalau foto sama poster tuh kita apa ya masih harus menerka-nerka ini maksudnya apa sih? Kalau animasi sama video kan udah jelas nih, yang dijelasin yang dijelasin A ya udah A, yang dijelasin B ya udah B. Kalau foto sama fotografi ya foto lah atau poster itu kita tuh harus menerka-nerka. Ini yang dimaksudkan apa ya? Kalau poster masih agak jelas lah soalnya ada kata-katanya. Kalau foto tuh masih agak bingung, kita harus menerka-nerka. Ini maksudnya apa ya? Agak-agak bingung juga. Biasanya tuh kayak penjauhan makna gitu Pak. Jadi maknanya tuh bisa Bisa berbeda. Bisa berbeda-beda. Siapa yang lihat bisa Iya. beda ya. Berarti lebih efektif animasi atau mungkin video lah ya. Iya. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa digambarkan dengan video maupun foto, Pras gitu. Iya. Jadi misalkan kita belajar apa ya? Contoh kita membahas tentang virus COVID gitu kan. Nah, kita kan misalkan cara kerja virus ya. Nah, itu kan kita nggak bisa nih kalau pakai gambar-gambar ya kali kita ngevideo virus gitu kan. sulit sih. Memang paling gampang pakai animasi Pakai kan. animasi ya. Pasti kan dia akan kita bisa bikin kalau virus kan biasanya bulat ada tajam-tajamnya Iya, gitu cuma kan. gitu-gitu doang. Maksudnya penggambaran virus terus terus dia hinggap kemana Iya. itu kan lebih mudah pakai animasi memang. Jadi mungkin saya setuju sih kalau memang animasi itu bisa menggapai apa yang mungkin kita nggak bisa visualisasikan kan. Betul. Mungkin misalkan kita gelombang audio gitu kan. Nah, itu juga. Itu kita ngomong lah ini mana gelombangnya enggak? Iya nggak ada kan video kan masa lah mana gelombangnya? Mesti kan kita harus pakai animasi kan. Iya harus pasti. pakai animasi. Pakai animasi biar penonton itu atau yang belajar belajar itu tahu gelombang itu seperti ini gitu kan. Jadi digambarkan secara visual Iya. gitu kan. Lalu ini Pras, untuk teknologi pendidikan sendiri kita balik lagi ke bahas karirnya nih Iya. gitu kan. Kalau Prasnya sendiri nih mungkin tertarik ke yang mana nih gitu kan. Dulu SMK berarti kan broadcast kan? Broadcasting. Dulu broadcast. Nah, ketika ketemu teknologi pendidikan apakah ya udahlah aku nanti ambil broadcast penjurusannya atau mungkin kira-kira ada yang mau dicoba gitu kan atau mau lebih mendalami itu atau seperti apa, Pras? Kalau mungkin aku ya masih agak masih agak labil ya. Kemungkinan aku mungkin bakalan menjurus ke broadcasting sih Pak. Soalnya kan udah di broadcasting nih SMK, kenapa nggak menjurus ke broadcasting lagi gitu? Kenapa kok nggak memperdalami broadcasting lagi? Ya kemungkinan broadcasting sama animasi lah. Animasi ya? Iya. Berarti ya sesuai tadi ya Iya, ketertarikannya sesuai. dengan bidang animasi karena dianggap animasi lebih bisa Lebih bisa itu menggapai Menggapai, iya. apa yang ingin dituju gitu. Betul. Ya. Lalu berarti pinginnya nanti pengajar atau pengembang kurikulum, Ras? lebih suka jadi pengajar aja. Oh, pengajar. Pengajar. Oke, berarti kenapa kok pengajar, Bras? Kalau ngembangin kurikulum tuh apa ya? Kalau menurutku challenging banget sih Pak. Karena kita tuh harus harus pertama nih ya kita harus ngeliatin kurikulum dari awal sampai akhir tuh kayak mana. Ya kayak sulit banget gitu loh untuk ngembangin kurikulum yang baru. Apalagi kalau kita udah bikin kurikulum baru, orang-orang nggak suka nih sama kurikulum kita. Jadi kayak lah ngapain gitu kan revisi lagi kalau jadi pengajar kan lebih ya sebenarnya sih ya juga challenging juga tapi nggak terlalu yang gimana banget
Dan juga enaknya jadi pengajar tuh fleksibel. Oke. Fleksibel dan ya emang pengen itu aja, bagiin sedikit ilmu aja sih ke orang-orang. Ya meskipun ilmunya nggak terlalu banyak tapi ya Lebih ada lah menarik ilmu gitu lah ya, ya. lebih menarik pengajar lah. Ya memang kalau pengembang kurikulum mungkin kalau pengajar kan tinggal manut kurikulumnya aja Iya, kan gitu. Kalau bener. pengembang kurikulum kan memang risetnya harus lebih dalam Iya. gitu kan. Dan memang ya punya jalan masing-masing lah ya Iya. kita bicara itu. Terakhir nih Pras, kalau di ya 2-3 tahun terakhir lah AI nih AI. yang sedang booming kan gitu. Betul. Menurutmu dengan adanya AI ini apa ya? Bakal ngebantu nggak sih untuk dunia pendidikan atau justru malah menjadi orang males gitu? Atau mungkin ada dua sisi, negatif positif atau seperti apa? Negatif dan positifnya ada sih. Positifnya ngebantu, negatifnya membuat orang menjadi semakin malas. Contoh ngebantunya di apa nih, Pras? Ngebantunya tuh kalau semisal kita riset secara mendalam dan kita tuh nggak nemu referensinya, kita bisa tanya AI, bisakah kamu mencarikan ini. Nah, kalau negatifnya tuh membuat orang semakin malas, kayak mau bikin presentasi makalah lah atau PPT lah, itu ya udahlah AI aja lah. Iya. Kepepet AI. Jadi Pernah, Pras? pernah. Lah, itu dibolehin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih nggak apa-apa dibolehin. Oh, dibolehin ya? Dibolehin, tapi harus diparafrase. Oke, jadi nggak boleh langsung misalkan buatin presentasi tentang editing gitu, Iya. langsung jadi itu nggak boleh ya, Nggak harus boleh. di ini Diganti-ganti lah katanya. ganti-ganti lah. Kalau misalkan berarti itu apa pas kuliah berarti, Mas? Pas kuliah ya, pas SMK juga pernah sih. Pernah. Dibolehin berarti. Dibolehin. Kalau SMK boleh. Harus diparafrase juga? Enggak. Oh enggak, kalau kuliah harus. Kuliah harus. Nah, jadi berarti kalau pas ini ya apa namanya? Kalau pas kuliah ini berarti di kampusnya Prasa ini termasuk tidak anti dengan AI ya. iya. Kadang-kadang kan memang apa ya? Ya banyak di ini ya, banyak dinyinyirin ya AI. Bener. Padahal kalau kita bikin keyword juga keywordnya itu kualitas keyword juga ngaruh kan. Betul. Jadi nggak apa namanya? Nggak asal lah. nggak asal ya, nggak asal gitu. Dan mungkin AI itu juga memudahkan. Contoh kalau misal kita sekarang ada salah satu handphone itu ya kita bisa langsung apa ya, ada foto misalkan ada objek mengganggu kita lingkarin hilang sendiri iya, Bas. itu ada tuh. Ah. Samsung tuh kalau nggak salah. Nah itu bisa hilang sendiri. Iya. Memang kalau kita bilang itu memanjakan gitu kan. Cuman Iya. di satu sisi kan jadi editor itu bisa fokus untuk mungkin lebih ke benerin warna dan benerin mungkin membuat objek kan. Jadi tidak habis waktu hanya untuk ngilangin objek. Iya. Gitu. Mungkin bisa kita simpulkan ya kalau misalkan teknologi pendidikan ini peluang kerjanya ya lebih Peluang ke kerja. pengajar dan pengembang Pengembang kurikulum ya. kurikulum. Dan itu yang utama ya. Mungkin Yang nanti paling utama. kalau di apa ya sisi-sisi lainnya itu nanti bisa ke fotografer, Iya. desain ya. Desain grafis, desainer gitu juga bisa. Terus videografer atau mungkin video editor ya. Iya. Terus tadi apa namanya? Jadi animator juga bisa. Animator tuh. juga Iya. bisa gitu kan. Jadi untuk mungkin mahasiswa mahasiswa mungkin tingkat akhir gitu kan. Iya. Dan teknologi pendidikan ataupun anak SMK nih yang nanti mau kerja apa, otomatis kan banyak nih yang pengen kuliah kan. Iya. Anak SMA SMK, jadi dia bisa menentukan jurusan apa yang dituju untuk memilih pekerjaan tertentu ya, Bos. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih ya Pras ya. Sama-sama. Sudah berkenan untuk membahas tentang potensi kerja Potensi nih kerja di teknologi jurusan pendidikan. teknologi pendidikan, dan semoga pendengar Nas Radio Persona dapat mengambil manfaat ya dari apa yang kita bicarakan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di Career Corner episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan Career Corner, the first step to professional success. Nas Radio, a radio with meaningful content.